Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonek Service. Kali ini kita akan bahas tentang Redmi Note 5 atau Redmi Note 5 Pro dengan kerusakan di cas tidak bisa nambah ya. Seperti yang kita lihat saat ini, kita coba cas di indikator keluar baterai, tapi arus pengisian kita lihat cuman kecil ya, tidak sampai 0,1, jadi 0,05, 0,04, 0,02, itu paling besar 0,07. Itu tadi sebenarnya HP-nya bisa dicas, cuman lama banget ngisinya. Jadi bukan tidak bisa nambah, tapi lama nambahnya. Biasanya kasus seperti ini hanya faktor konektor, tapi sudah kita cek konektornya ternyata sudah diganti konter lain, tapi kemungkinan tidak bisa ya. Jadi ini nanti kita langsung cek pada bagian mesinnya, kita cek jalurnya, tegangannya sampai mana errornya ya. Kita periksa dulu bagian vibatnya ya, kita kasih tegangan pada konektor charger, apakah sampai pada konektor baterai ya. Kita cari positifnya dulu di atas ya, tidak ada tegangan sama sekali ya, tidak sampai kepada konektor baterai. Jadi maklum tidak bisa nambah karena tegangannya tidak sampai, harusnya tidak bisa sampai ke baterai. Langsung kita eksekusi, kita bongkar dulu mesinnya. Ya, perlu diketahui untuk seri Redmi Note 5 seringkali terjadi kasus seperti ini. Dan kalau kita browsing-browsing di YouTube atau di internet itu biasanya cuman disuruh mengganti koilnya ya. Nanti kita cek dulu sebelum kita langsung eksekusi koil. Biasanya kalau ganti koil itu di koil tidak keluar tegangan 4 volt, di koil harus ada tegangan 4 volt. Nanti kita cek ya, kita cek dulu ada short atau enggak pada konektor baterai. Aman ya, tidak ada short di groundnya. Ya, koilnya ada di bawah kaleng yang mau kita lepas kalengnya. Sebelumnya kita lepas dulu penghantar panasnya ya. Ya, kalengnya sebelah ini. Langsung saja kita angkat plat kalengnya. Ya, kita panaskan dengan blower. Hati-hati ya teman-teman, di bawahnya itu karena ada komponen penting, yaitu IC power dan IC charger. Jadi kita harus berhati-hati dalam mengangkat kalengnya. Ya, videonya saya percepat ya, karena prosesnya pengangkatan ini lumayan agak sedikit ribet dan lama. Jadi untuk menghemat durasi saya percepat. Nanti teman-teman bisa simak proses tracking tegangannya ya, jangan di skip-skip, silahkan disimak dengan detail. Ya, sedikit demi sedikit sudah terangkat kalengnya. Oke, kaleng sudah terangkat, lalu kita dinginkan sebentar mesinnya supaya tidak terlalu panas. Setelah mesinnya sudah didinginkan, kita cek pada bagian komponen cas, yaitu pada IC
PM660002 sebelah atas ya. Yang sebelah bawah juga IC power, tapi yang IC yang menangani cas bagian atas kita cek tegangannya di kapasitor ya. Ini ada tegangan 4 volt, di coil juga ada tegangan 4 volt, jadi coil tidak bermasalah. Yang biasanya bermasalah pengisian cas tidak menyimpan adalah coil, tapi ini coilnya tidak ada masalah ya, jadi fix, bukan coilnya yang bermasalah. Tegangan di kapasitor juga ada semua yang bersumber dari Vibat. Oke, kalau dari Vibat sudah tidak ada masalah, kita cek untuk tegangan dari charger, apakah sampai kepada IC. Nanti setelah ini kita akan pasang konektor chargernya. Kita jumper aja pada bagian pin yang berhubungan kepada konektor charger, yaitu di dekat konektor LCD ya. Ini adalah pin yang berhubungan langsung kepada konektor charger. Kita kasih tegangan. Di sini saya kasih tegangan 4 volt saja. Kita atur dulu supaya enak pengetesannya ya. Oke, kita cek pada kapasitor, ternyata ada ya, berarti tegangan bisa sampai ke IC cas, tegangan chargernya tidak masalah ya. Oke, kalau kasus di cas tidak nambah, konektor tidak masalah, coil tidak masalah, tegangan juga tidak bermasalah, tapi tetap tidak menyimpan kalau di cas, berarti kerusakan ini prediksi sudah ada pada IC charge-nya ya, PM660002. Langsung saja kita lepas jumpernya dan kita eksekusi IC-nya, karena sudah kita analisa tegangannya ada semua, dari charger sampai ke IC, dari Vibat sampai ke IC ada semua ya. Berarti kemungkinan IC chargernya yang bermasalah. Oke teman-teman, langsung kita ganti. Kita angkat dulu IC-nya. Ya, kita kasih flek dulu supaya timahnya lebih empuk, jadi cepat meleleh dan proses pengangkatannya tidak terlalu lama. Kita goyang sebentar, sedikit aja ya, untuk memastikan timahnya sudah meleleh semua. Lalu kita angkat ke atas agar tidak mengenai komponen-komponen di sampingnya. Oke, sudah terangkat. Ini dia IC-nya yang kita eksekusi. Lalu kita bersihkan sisa-sisa timahnya pada PCB-nya dengan menggunakan soldering wick.
kita tambah dengan timah yang baru dulu supaya timah yang lama diremajakan lagi dan proses pemasangan IC barunya lebih mudah dan tidak terlalu kepanasan. Setelah semua terkena timah yang baru kita bersihkan dengan solder wick, kita ratakan semuanya. Oke, pada Redmi Note 5 ini dengan kasus pengisian tidak menyimpan atau dicas tidak nambah prosentasenya, belum tentu koil atau konektor ya teman-teman. Biasanya kita kalau melihat tutorial atau melihat tips-tips dari teknisi-teknisi yang lain, langsung ditembak koil atau konektor chargernya. Mungkin kasusnya beda, mungkin kasusnya sama, cuman penanganannya bisa berbeda-beda. Jadi harus kita analisa dulu, belum tentu koilnya atau mungkin belum tentu konektor USB nya juga. Karena pada kasus yang saya tangani kali ini yang terjadi, koil tidak bermasalah, konektor USB juga aman. Dan penyebabnya ada pada IC charge, IC power bagian charge, karena IC powernya ada dua. Dan ini dia IC pengganti barunya, PM660002. Ini bisa didapatkan di online juga banyak. Untuk pemasangannya kita harus berhati-hati, jangan terlalu kepanasan IC-nya karena bisa rusak. Makanya tadi kita tambah dengan timah yang baru dulu supaya timah yang lama tergantikan dengan timah baru. Jadi untuk pemasangannya bisa lebih cepat dan tidak merusak IC yang baru. Kita tambah dengan flux dulu, lalu kita pasang IC-nya secara presisi. Jangan lupa titiknya dipasang pada tempatnya ya, supaya tidak terbalik. Karena di IC sudah ada tanda titiknya, kita harus ingat-ingat tadi titiknya ada di sebelah mana, dan kita harus kembalikan ke situ juga, karena kalau kebalik nanti bisa short. Oke, pelan-pelan. Ya, kalau sudah tidak bergoyang, kita tambah dengan flux lagi dan kita tembak dengan blower. Dan kita goyang sedikit IC-nya supaya kakinya menempel pada tempatnya secara presisi. Oke, sudah menempel dengan sempurna. Kita dinginkan dulu PCB-nya. Iya, ini penampakan hasil pemasangannya ya. Kita dinginkan. Setelah didinginkan, kita cek dulu mainboardnya pada konektor VBAT, apakah terjadi short atau tidak. Seperti biasa, setelah penggantian spare part, saya membiasakan untuk mengecek konektor VBAT. Ini positifnya dan ini groundnya.
aman ya, tidak terjadi short. Lalu kita cek langsung pada handphonenya. Kita coba charging, kondisi mati terlebih dahulu. Iya, alhamdulillah, harusnya langsung naik ya. Tadinya 0,0 sekian, sekarang sudah 0,1 sekian, ada kenaikan, dan ini sudah lumayan mengisi. Kalau harusnya seperti itu, tidak perlu kita tunggu menambah atau tidak, itu sudah pasti tambah nanti ya. Kita coba kondisi nyala dulu. Kita lepaskan casnya, kita nyalakan handphonenya. Arus pengisiannya berapa? Kita tunggu sebentar sampai bootingnya selesai. Oke, langsung kita tancapkan. Dan alhamdulillah 0,55 ya. Ini sudah besar sekali untuk pengecasannya. Yang tadinya 0,0 sekian sudah 0,55. Oke, jadi sudah selesai ya penggantian IC, menyelesaikan masalah Redmi Note 5 pengisian tidak menyimpan ya, atau prosentase baterai tidak tambah. Oke, langsung kita rapikan saja. Jangan lupa kita tutup kalengnya, kita bersihkan dulu sisa-sisa fluknya. Dan kalengnya ini kenapa harus kita kembalikan lagi? Karena itu adalah penyangga untuk fingerprintnya ya. Kalau tidak ada ini, harus kita gantikan dengan sesuatu yang bisa menyangga fingerprint. Jadi kalengnya ini harus tetap kita kembalikan. Ya, prosesnya saya percepat saja. Yang penting intinya kita kembalikan, kita solder ulang lagi. Jangan lupa untuk mengembalikan penghantar panas ya. Ini penghantar panas ya, bukan pendingin ya. Kadang kita salah mengartikan ini sebagai pendingin. Sebenarnya ini adalah penghantar panas. Jadi dia menghantarkan panas dari IC ke plat-plat yang terpasang supaya panasnya menyebar, bukan pendingin. Memang nanti bisa mendinginkan karena panasnya kan disebar, tapi intinya bukan pendingin. Oke, langsung kita pasang, kita rakit kembali handphonenya, kita baut satu persatu, jangan sampai ada yang terlewat bautnya. Ya, seperti itu prosesnya teman-teman. Kita coba nanti setelah dirakit, kita coba lagi. Jadi pada Redmi Note 5 kasus pengisian tidak tambah, belum tentu coil yang rusak, atau mungkin belum tentu konektor USB yang rusak ya. Memang banyak sih kasus-kasus seperti itu, cuman coilnya aja diangkat dan diganti dengan coil yang lain selesai, atau mungkin diganti konektor USB yang lain. Itu mungkin kasus sama, cuman yang rusak berbeda. Karena untuk kasus yang saya tangani ini, handphonenya sendiri bekas terkena cairan, itu bisa diindikasi dengan tanda airnya berwarna merah tadi, berupa stiker bulat warna merah, itu berarti kena cairan ya. Dan ternyata rusaknya pada IC charger PM660002. Ya, sudah kita tutup sempurna. Lalu kita coba lagi pada chargernya ya. Kita perhatikan pada charger dokternya harusnya berapa? 0,89, hampir 0,1 ampere. Hampir 1 ampere, maaf, hampir 1 ampere. Iya, 0,86 ampere. Ini sudah mengisi ya, tidak perlu kita tunggu pengisiannya, itu sudah pasti isi. Oke teman-teman, kasus ini berarti sudah selesai.
Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.